Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zaki Al-Fazri. Saya dari kelas A dengan NIM 2200024212. Saya ingin mempresentasikan dari hasil literatur review artikel saya. Yang pertama itu penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kategori dari jurnal ini adalah jurnal nasional dan metode yang digunakan itu yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dilaksanakan sejak lama di dunia, mengetahui secara dan tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti sejak kapan hak asasi manusia mulai diperjuangkan. Hasil dari penelitian ini, penegakan hak asasi manusia adalah tugas seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tugas bagi lembaga negara saja. Semua lapisan masyarakat tersebut diharapkan dapat bekerja sama dan saling membantu dalam menegakkan hak asasi manusia demi terciptanya perwujudan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Artikel yang kedua, perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Kategori dari jurnal ini adalah jurnal nasional dan metode yang digunakan itu adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran lembaga-lembaga negara dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, mengetahui yang kedua, mengetahui kendala dan hambatan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah negara Indonesia wajib memberi perlindungan hak asasi manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Eh, Artikel yang ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Kategori dari jurnal ini adalah termasuk ke dalam jurnal nasional. Metode yang digunakan dari jurnal ini adalah deskriptif. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah penulisan ini bertujuan untuk meneliti pelaksanaan penegakan hak asasi manusia yang masih kurang, menegakkan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Hasil dari penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan HAM. Misalnya, pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Jurnal yang keempat adalah dengan judul Sejarah Pelindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan konsepsi negara hukum. Kategori dalam jurnal ini adalah jurnal nasional. Metode yang digunakan yaitu deskriptif. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui sejarah dan perkembangan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konsepsi negara hukum, yang menganalisis konsep negara hukum, dan bagaimana konsep ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima, tinjauan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di Indonesia. Kategori artikel ini termasuk dalam kategori jurnal nasional ya. Eh, Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membahas tentang upaya sistem peradilan pidana yang cocok dalam penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki ciri dan tata cara khas sesuai dengan sistem yang dianut dan terus-menerus bergeser dengan penuh keseimbangan melalui pembaruan sistem hukum. Selanjutnya, peranan filsafat hukum dalam perlindungan hak anak yang berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artikel ini termasuk
termasuk nasional. Metode yang digunakan dari hmm, jurnal ini artikel ini adalah kualitatif. Tujuan dari artikel ini adalah mengetahui konsep filsafat hukum dan bagaimana konsep ini berkaitan dengan perlindungan hak anak yang berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menganalisis peran filsafat hukum dalam pembentukan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Hasil dari artikel ini adalah konsep gagasan perlindungan anak yang berkelanjutan sebagai hasil dari hukum positif di Indonesia merupakan poin yang sangat penting. Hal ini untuk menjamin kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Yang ketujuh itu perlindungan hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Artikel ini termasuk ke dalam nasional ya. Dan metode yang digunakan dalam artikel ini itu normatif, yaitu normatif. Lantas tujuannya itu dibuatnya artikel ini itu adalah untuk perlindungan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual sudah ada namun masih belum dapat memberikan pelindungan hukum yang komprehensif karena tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus tentang kekerasan seksual. Selanjutnya yang kedelapan itu perlindungan hak pengguna pinjaman online dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini termasuk ke dalam nasional ya. Eh, tu- dan metode yang digunakan dalam artikel itu normatif. Tujuan dari dibuatnya artikel ini adalah untuk mengetahui pengaturan pinjaman online saat ini serta mengetahui perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif HAM. Hasil dari artikel ini adalah dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak para pengguna layanan pinjaman online masih belum optimal. Kondisi tersebut belum mendapat perhatian mengingat pengguna layanan memiliki hak dasar yang perlu mendapatkan perlindungan, baik sebagai konsumen maupun sebagai manusia yang sudah dilahirkan. Dengan demikian, perlu adanya solusi mengetahui pinjaman online. Penyusunan undang-undang finansial, teknologi sebagai dasar hukum dalam melakukan penindakan terhadap pinjaman online ilegal dan penetapan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Yang kesembilan, perlindungan hak asasi manusia oleh pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Dan itu termasuk ke dalam artikel nasional. Jadi dan metode yang digunakan dalam penelitian itu yaitu yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia selama pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui upaya pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar warga selama pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian ini adalah COVID-19 menyebabkan terhentinya transaksi jual beli yang secara konvensional merupakan salah satu hal yang paling esensial dari aktivitas ekonomi sebagai akibat adanya kebijakan PSBB maupun karantina. Selama pandemi COVID-19 masih menyebar, maka dapat dipastikan mayoritas transaksi ekonomi akan terhenti atau setidak-tidaknya mengalami gangguan. Jurnal ke-10 itu berjudul Pelindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Artikel ini termasuk artikel nasional. Tujuan dari penelitian ini yaitu melihat bentuk perlindungan hak sipil dan politik TKI di luar negeri dan menganalisis bentuk pemenuhan hak ekosob TKI di luar negeri. Hasil dari penelitian ini diharapkan adanya percepatan layanan aduan TKI melalui call center.
peningkatan keterampilan TKI, pengetahuan tentang budaya, bahasa, sikap, dan regulasi negara penempatan mengenai hak dan kewajiban calon TKI sebelum keberangkatan ke negara tujuan selain dalam pembuatan paspor calon TKI untuk pertama kali agar diterbitkan oleh kantor imigrasi di mana calon TKI tersebut berdomisili. Khususnya kantor imigrasi Pontianak, Entikong, Singkawang, Sambas, dan Putu Sibau agar memperketat dan lebih selektif dalam penerbitan paspor dan dokumen lainnya. Hal tersebut untuk meminimalisir TNI ilegal. Yang jurnal yang ke-11 itu berjudul Hak Asasi Manusia Penting, Hak Asasi Manusia dan pentingnya pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia saat ini. Kategori ini, artikel ini termasuk kategori nasional, dan metode yang digunakan itu kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia, mengetahui pelaksanaan penegakan hak asasi manusia yang masih kurang. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum hak asasi manusia dilaksanakan secara khusus melalui badan peradilan, yang pengadilan HAM menyasar pada pengadilan HAM berat dan yang mempunyai wewenang untuk mengetes Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi. Jurnal yang ke-12 itu berjudul View of Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait penyelenggaraan pemilu. Artikel ini termasuk nasional, kategori nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini meneliti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan pelindungan hak asasi manusia dalam konteks pemilu dan menganalisis relevansi putusan Mahkamah Konstitusi dalam memajukan dan memperkuat pelindungan hak asasi manusia di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah pemilihan hak pilih bekas anggota PKI, hak pilih mantan narapidana tertentu, pemberian hak pencalonan kepada partai non-parlemen, hak pencalonan kepada perseorangan dalam pilkada, pelindungan hak bagi tahanan, hak pilih dari ancaman dan teror, pelindungan hak mencalonkan dari tindakan yang menghambat, dan pengakuan terhadap cara diakui oleh hukum adat. Yang ke-13 itu berjudul Pengetahuan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Artikel ini mempunyai kategori nasional, dan metode yang digunakan dalam artikel penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah hubungan antara pembentukan peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan good governance, serta bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap partisipasi masyarakat, berbagai informasi dan pengembangan bentuk pertanggungjawaban bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ke-14 itu berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. Hukum Indonesia. Dia termasuk artikel nasional, ya, jurnal nasional. Dan metode dari penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendalami pelindungan hak asasi manusia dalam perspektif negara hukum di Indonesia. Beberapa tujuan yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini meliputi menganalisis konsep negara hukum dan hak asasi manusia. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis dan memahami konsep negara hukum dan hak asasi manusia secara teoritis. Penelitian ini akan mencakup kajian literatur mengenai definisi, karakteristik, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks negara hukum. Hasil dari penelitian ini adalah unsur-unsur yang terkandung dalam konteks negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia, meliputi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia negara berdasarkan teori trias politika. Pemerintah berdasarkan hukum
adanya pengadilan tata usaha negara yang menangani perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, kepastian hukum, kesetaraan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum. Yang ke-15 itu berjudul Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional. Dia termasuk ke dalam kategori jurnal nasional. Memiliki metode yuridis normatif. Tujuannya dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia menurut instrumen hukum internasional dan bagaimana implementasi tanggung jawab negara dalam hukum nasional. Hasil dari penelitian ini adalah negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM, di mana tanggung jawab negara tersebut dapat terlihat dalam UDHR tahun 1948, International Covenant on Civil and Political Rights pada tahun 1966, dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Yang ke-16 itu konsep perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas di Indonesia. Dia termasuk ke dalam kategori nasional. Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konsep perlindungan hak konstitusional penyandang disabilitas di Indonesia. Beberapa tujuan dapat dijabarkan dalam penelitian ini meliputi menganalisis konstitusi dan hukum terkait perlindungan penyandang disabilitas untuk menganalisis isi dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam Konstitusi Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini memberikan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Artikel yang ke-17 itu perlindungan data pribadi sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Dan ini termasuk dalam artikel nasional dan memiliki metode yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. Penelitian ini memiliki hasil yaitu perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 428 G ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ke-18 itu sanksi hukuman mati dan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia. De, kate, jurnal ini artikel ini termasuk ke dalam artikel nasional dan memiliki metode kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis sanksi hukuman mati serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Hukuman hasil dari penelitian ini adalah hukuman mati sangat diperlukan bagi negara yang masih diperlukan untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Yang ke-19 itu perlindungan hak-hak tersangka dalam penahanan ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Artikel ini termasuk ke dalam jurnal nasional. Artikel ini termasuk ke dalam nasional dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dan menganalisis pelindungan hak-hak tersangka selama masa penahanan dengan berfokus pada aspek hak asasi manusia. Hasil dari penelitian ini adalah kelayakan subjektif dan objektif tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sering menyebabkan tersangka pidana ringan ditangkap dan anak-anak ditempatkan sebagai tersangka. Temuan bersama dengan tahanan dewasa dan tahanan perempuan yang sering mendapat hukuman ganda. Jaminan hak-hak tersangka meliputi hak umum dan hak atas kesehatan dan lain-lain. Yang terakhir berjudul Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. Artikel ini termasuk ke dalam nasional dan memiliki metode yuridis normatif. Eh,
Tujuan dari penelitian ini adalah perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Partisipasi orang tua terhadap perlindungan anak dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan ketegasan bahwa perlindungan anak harus dioptimalkan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.